Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Siapapun yang membuka video ini, jadi kita di sini akan belajar tentang sistem pengisian. Ini saya meruntukkan berdasarkan apa yang disampaikan dalam buku ini ya, karena ini menjelaskan tentang sistem pengisian secara global. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, saya berharap kita bisa memahami ya nanti ya, atau bisa menjelaskan tugas dan cara kerja konstruksi generator. Yang kedua, menjelaskan cara kerja regulator tegangan. Kemudian bisa juga kita bareng-bareng bisa menjelaskan cara mengukur arus dan tegangan generator. Kemudian yang keempat, menjelaskan tugas dari alternator pada mobil. Kemudian menyebutkan nama bagian-bagian dari alternator pada mobil. Kemudian diharapkan kalian juga bisa kita bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian alternator pada mobil. Nomor 7, kita bisa mengetahui perbedaan antara alternator dengan generator. Berikutnya, kita bisa menjelaskan pembangkit listrik 3 fase pada alternator. Berikutnya, nomor 9, yaitu menjelaskan sistem penyearah pada alternator. Untuk nomor 10, kita diharapkan bisa menjelaskan fungsi regulator pada sistem pengisian pada mobil. Yang ke-11, kita bisa menjelaskan keuntungan regulator elektronik pada sistem pengisian. Yang nomor 12, kita bisa menyebutkan macam-macam arus medan pada sistem pengisian pada mobil. Nomor 13 sendiri adalah kita bisa menjelaskan cara mengukur arus dan tegangan listrik pada sistem pengisian. Nah, mulai dari yang pertama, yaitu tugas dan cara kerja konstruksi generator. Nah, kalau kita memahami ini ya, definisi ini, generator adalah bagian komponen sistem pengisian untuk merubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Jadi kuncinya ini, bagian komponen sistem pengisian untuk merubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik, gitu ya. Jadi kuncinya itu generator. Ketika kita melihat dari kata kuncinya generator ini, atau generate atau membangkit kalau Indonesianya, membangkitkan. Jadi apapun itu yang intinya dia adalah generate atau membangkitkan atau membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada atau generate, maka itu bisa juga dikatakan sebagai generator. Nah, kalau yang kita bahas dari sini di pelajaran kita kali ini, maka generate ini atau generator ini yang kita maksud adalah mengenerate atau membuat atau mengadakan sebuah arus listrik, gitu ya, dari arus listrik, dari tidak ada arus listrik menjadi arus listrik. Kuncinya adalah dengan menggunakan energi mekanik. Nah, sebenarnya generator sendiri tidak harus dari energi mekanik ya. Misalnya contoh lain lagi, misalnya untuk arus listrik itu kita bisa, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang melihat solar cell ya, atau solar panel. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dikatakan sebagai pembangkit listrik. Tapi kita tidak akan konsentrasi pada pembangkit listrik yang ini. Karena kita nanti akan terfokus di yang ada di mobil itu sendiri. Berikutnya, ini. Pada waktu cepat, arus listrik yang dihasilkan generator diteruskan untuk mengisi baterai pada mobil. Pada waktu kecepatan mesin mobil normal, generator harus mampu memberikan energi listrik untuk kebutuhan komponen-komponen listrik pada mobil, seperti lampu penerangan. Lampu penerangan sendiri sudah pernah kita bahas, yaitu seperti lampu jauh, lampu kota, lampu kabut, dan lain-lain. Kemudian ada juga sistem pendingin atau AC ya. Mungkin kendaraan kita ada yang membutuhkan pendingin, misalnya kita mau perjalanan jauh, sini mungkin dari Magelang ke Jogja di siang hari itu kan suhunya sangat panas. Nah, kita butuh sistem pendingin atau AC. Kemudian sistem pengapian jelas di mesin harus membutuhkan sistem pengapian ya, kecuali kalau mobil diesel mungkin tidak memerlukan sistem pengapian yang seperti yang ada di motor bensin ya. Kemudian contoh lain, motor wiper.
Ini kalau saat kondisi hujan, dia juga membutuhkan motor listrik. Kemudian lampu tanda belok dan lain-lain. Ini kalau mobil normal atau jalan ya, kondisi normal, sistem pengisian ini harus mampu membackup ini, apalagi dalam kondisi bersamaan. Nah, kalau sistem pengisian tidak bisa membackup komponen ini atau sistem beberapa tadi ya, ada lampu dan sebagainya tadi, maka dikhawatirkan itu akan terjadi defisit arus dari baterai. Nah, dengan adanya defisit arus dari baterai, maka satu saat baterai ini tidak bisa mensuplai lagi atau energi di dalam baterai itu akan habis, sehingga satu saat mungkin akan macet. Nah, tenaga mekanik dari mesin dalam bentuk putaran ya, ini energinya sebenarnya dari mesin sendiri. Kalau misalnya mesin sudah jalan, dia di sana kan sudah ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini yang akan kita rubah menjadi energi listrik lewat apa? Kita biasanya bisa melihat ini dengan fasilitas atau komponen tambahan, yaitu puli atau tali kipas Vibel ya, yang menghubungkan antara mesin dengan sistem pengisian. Nah, biasanya bentuknya Vibel, gitu ya, Vibel dan puli. Tali kipas tersebut juga akan memutar kipas pendingin radiator. Ini kalau yang jenisnya masih radiatornya masih konvensional ya, dia masih menggunakan tali kipas. Tapi jika satu saat mungkin kita ketemu kendaraan dengan kondisi sistem pendingin itu menggunakan electric fan, maka tali kipas ini tidak akan memutar kipas yang di radiator gitu. Kemudian bagian utama dari generator sendiri ada beberapa macam ya, ada beberapa komponen, diantaranya adalah armatur atau angker. Mungkin kita pernah dengar kata angker ya, bukan seperti misalnya kalau ada pohon gede kemudian kita duduk di bawahnya jadi di sana ada angker, bukan itu, tapi adalah semacam komponen yang dia itu besi kemudian di dalamnya ada lilitan, dan kemudian di ujung satunya, ujung lilitan tadi nanti akan dibentuk sebuah lingkaran dengan sikat-sikat. Nah, contoh realnya seperti ini. Nah, ini contoh realnya, ini angker. Maaf ya, saya menampilkan ini Tokopedia, bukan berarti saya promo Tokopedia, cuman karena kita mau menampilkan angker itu sendiri. Nah, ini contoh angker. Contoh angker. Kemudian ada juga misalnya angker gerinda misalnya. Itu sebenarnya hampir sama saja angker gerinda. Nah, ini contoh angker gerinda. Kita coba cari yang tidak dari marketplace. Nah, ini contoh angker ya. Jadi ini macam-macam. Seperti ini. Motor starter pun juga sama. Nanti angker ini bentuknya seperti ini. Hampir sama. Cuman mungkin bedanya nanti ada di dimensi dari asnya, dari diameter komutatornya, dan lain-lain. Ini mengenai angker. Komponen berikutnya adalah sepatu kutub dan gulungan medan. Nah, sepatu kutub ini seperti ini. Bukan yang sepatu ini ya, bukan yang ini, bukan, tapi yang ini. Nah, jadi kalau ini saya buka. Nah, yang dimaksud sepatu kutub ini sebenarnya ini. Jadi dia adalah inti besi, ujung inti besi dari yang dililiti kawat. Ini yang dimaksud dengan sepatu kutub. Gitu. Kemudian gulungan medan sendiri adalah ini lilitan kawat yang ada di besinya ini. Ini adalah gulungan medan. Sikat arang, untuk sikat arang ini biasanya karbon bras terbuat, atau karbon bras ya, sikat arang atau karbon bras itu bentuknya seperti ini.
Nah, ini seperti ini. Maaf sih, ini saya masuk Alibaba. Nah, seperti ini. Ini karbon brush, ini karbon brush. Nah, ini karbon brush ya, seperti ini. Kalau di generator atau motor starter biasanya minimal ada 4 biji seperti ini. Nah, angker ini didukung oleh bantalan peluru pada rumah motor generator sehingga ia dapat berputar dengan bebas. Tergantung ya, sebenarnya tergantung dari generatornya sendiri. Apakah dia menggunakan bantalan atau bearing gitu atau laper ya. Itu tergantung jenisnya dari pabriknya sendiri karena ada yang pakai, ada yang tidak. Angker berputar di dalam medan magnet tersebut sehingga pada gulungan yang terdapat di dalam angker terjadi induksi. Induksi ini diteruskan pada komutator dan sikat arang atau brush ya, sehingga arus sebagian dari induksi ini dikembalikan pada medan magnet batu kutub untuk memperkuat arus listrik yang dihasilkan. Sebenarnya yang dimaksud generator itu seperti ini. Sebentar. Nah, ini generator. Ini generator listrik. Kita coba cari yang berwarna ya. Bukan alternator ya, ini yang dimaksud ya. Generator. Karena untuk yang tipe ini semua sekarang sudah sangat jarang sekali. Kalau zaman-zaman dulu yang pakai ini VW. VW Beetle. Mungkin bahasanya masih alternator ya, sudah alternator. Kita coba cari dinamo aja, dinamo listrik, dinamo setrum. Kalau bahasa bengkel itu kadang sering aneh-aneh. Nah, ini jenisnya seperti ini generator. Nah, ini. Jadi yang dimaksud generator tadi adalah seperti ini. Ini biasanya kalau yang sudah ini dipasang di mobil yang jenisnya VW. Kalau kalian yang dengan catatan ini sistem pengisiannya masih orisinal ya, karena biasanya karena memang sistem pengisian yang menggunakan sistem pengisian dengan ini ya dinamo Alstrom seperti ini, itu dia punya kekurangan sehingga sampai saat ini sudah hampir ya, bukan hampir lah, sudah sangat jarang ditemukan di mobil-mobil sekarang karena sudah menggunakan yang jenisnya alternator seperti ini, alternator. Nah, sudah menggunakan yang seperti ini. Nah, intinya seperti ini. Bentuknya seperti ini, alternator. Karena di sini alternator ini dia gaya geseknya itu lebih kecil daripada yang tadi, yang ini. Kalau ini sangat besar sekali gaya gesek, terutama nanti dia antara sikat dengan karbon brush atau komutator ya, komutator dengan karbon brush, sikat dengan komutatornya. Nah, ini kekurangannya di situ sehingga zaman sekarang atau mobil saat ini itu hampir semuanya tidak ada yang menggunakan sistem pengisian dengan dinamo strum seperti ini. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau kita melihat konstruksi ini,
Ini server kecil. Nah, ini ya konstruksi ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini, tak putar sebentar. Nah, kalau kita melihat konstruksi dari gambar ini atau dinamo strum ini, kita bisa perhatikan langsung bahwa di sini generator ini dia sangat persis, bukan sangat persis, hampir dikatakan 95% itu sama dengan motor starter. Nah, di sini ada fill coilnya ya. Kalau di motor starter itu kan fill coil. Nah, atau sepatu kutub di sini, dan di sini ada lilitan. Ini nanti dapat plus dari aki sehingga ini dia jadi magnet ya, jadi magnet. Nah, kita bisa lihat di sini ada anchor. Di sini ada sikat atau ada komutator ya. Ada komutator, kemudian nanti di sini ada carbon brush ini. Kemudian nanti carbon brushnya akan diberikan semacam tekanan oleh pegas agar dia selalu terhubung dengan komutator. Nah, dari sini itu anchor ini akan diputar oleh mesin. Di sini kan ada puli ini. Ini kan ada puli. Nah, ketika puli ini diputar oleh mesin, nah anchor jadi berputar. Ketika di sini ada medan magnet, bawah juga ada medan magnet, berputar gitu kan. Berputar, maka di sini terjadi induksi. Terjadi proses gaya gerak listrik di dalam anchor ini, sehingga nanti dari gaya listrik yang timbul dari anchor ini nanti dia akan dikeluarkan oleh komutator ke carbon brush. Nanti dapat di sini ada terminal khusus untuk keluar. Nah, dia akan langsung jadi DC. Dia akan jadi langsung jadi DC tanpa menggunakan dioda. Nah, sekali lagi generator jenis ini atau pembangkit listrik seperti ini tidak berkembang karena faktor ini, gaya gesek antara komutator dengan carbon brush. Nah, ini gaya geseknya kan tinggi. Nah, sehingga bisa dikatakan generator jenis ini itu akan mempunyai umur yang lebih singkat daripada alternator yang saat ini sudah berkembang. Gitu ya. Kalau yang misalnya kalau semuanya bearingnya lancar ya, sama-sama yang satu alternator, yang satu generator jenis ini, itu dipastikan ini misalnya sama-sama 2000 km misalnya. Alternator jenis ini pasti sudah bermasalah. Karena di sini ada gaya gesek antara carbon brush dengan komutator, sehingga nanti dia di sini di permukaan komutator ini dia pasti terluka. Nah, itu tidak terjadi di yang jenisnya alternator. Ya nanti carbon brushnya sendiri mungkin sama-sama akan berkurang ya. Tapi kalau yang di jenis ini, carbon brushnya itu pasti cepat habis. Dan perawatan berkalanya lebih sering daripada yang alternator. Karena ini ada antara komutator satu dengan komutator sebelahnya itu kan ada celah, ada jeda. Nah, itu yang akan mengakibatkan kecepatan aus dari carbon brush ini. Nah, akan menjadikan cepat habis gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor generator strum yang jenisnya seperti ini itu dia tidak berkembang. Nah, ini komponennya hampir sama persis dengan motor starter ya. Saya ulang. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada sepatu kutub, ada isolasi, ada gulungan medan ya. Ini ada bantalan. Nah, ini kan motor starter. Jika ini dibalik, maka ini akan jadi motor starter. Kalau misalnya ini ya, ini pulinya, misalnya fan belnya dilepas, itu dia akan jadi motor starter. Begitu juga sama, misalnya motor starter itu ya, motor starter kan ketika kita pasang di mesin, ketika kita sudah pasang di mesin, dan misalnya off-running clutch-nya itu rusak dan dia terkunci dengan as, ketika mesin memutarkan motor starter, maka motor starter itu sendiri dia akan menjadi generator listrik. Nah, makanya dia di motor starter itu ada yang namanya off-running clutch, itu jangan sampai rusak, karena dia fungsinya adalah untuk memutus putaran dari mesin ke motor starter, sehingga tidak atau mencegah
motor starter itu menjadi generator. Nah, generator yang banyak dipergunakan mempunyai dua sikat arang dengan kapasitas 35 ampere. Sejak tahun 1962, mobil mulai dilengkapi peralatan listrik seperti AC yang banyak memerlukan tenaga. Untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik tersebut, maka mobil-mobil sekarang pada umumnya menggunakan alternator. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari faktor tadi ya gesekan ya, sebenarnya faktor dia tidak menggunakan gimana? Gimana? Mau minta tolong buat print berikan Mas Alex. Oh iya, nanti ya. Yuk. Saya ulang, sejak tahun 1962, mobil mulai dilengkapi peralatan listrik seperti AC. Nah, kalau dulu mungkin mobil-mobil tidak menggunakan AC ya, karena masih adem gitu. Kita jalan siang-siang mungkin tidak sepanas sekarang. Sekarang mungkin jam 9 saja atau jam 10, kalau kita jalan udah panasnya langsung terasa di badan kita. Nah, AC itu kan dia membutuhkan yang namanya kompresor ya, yang digerakkan oleh mesin. Nah, ketika di situ ada AC, ada kompresor, kemudian di AC sendiri nanti ada beberapa komponen untuk menghembuskan angin seperti blower ya, blower. Kemudian nanti di kompresornya sendiri ada magnetic switch gitu ya, ada magnetic switch. Kemudian ada lagi nanti untuk pengaturan suhu. Nah, itu kan memerlukan energi listrik yang sangat besar. Nah, ini dia harus memerlukan daya pengisian yang lebih besar. Maka diperlukan atau dialihkan dengan menggunakan alternator. Tapi kalau kita melihat dari konstruksi tadi ya, sebenarnya bukan karena ini jenis motor starter, maksudnya jenis yang ini menggunakan angker komutator dengan yang alternator. Tapi faktornya tadi, saya ulang. Sebenarnya bukan karena ampernya yang gede ya, karena bisa saja misalnya ini dari gaya geseknya, sebenarnya dilihat dari gaya geseknya. Untuk yang jenis komutator ini atau generator ini, dia memerlukan perawatan yang lebih intens daripada yang alternator. Karena tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gaya gesek itu akan menyebabkan karbon gas itu lebih cepat aus. Tapi kalau alternator kan tidak, dia juga aus, cuman range atau durasi waktu perbaikannya lebih panjang daripada yang tipe seperti ini. Karena untuk kalau kita bicara tentang kapasitas, misalnya kapasitas ampere, itu sebenarnya generator ini kita juga dari pabrik ya, dengan catatan tetap dari pabrik, itu dia bisa saja dirubah jumlah gulungannya, itu akan pasti menambah ampere. Dan kelebihan lainnya dari generator seperti ini, yang menggunakan komutator, itu dia tidak memerlukan yang namanya dioda. Jadi langsung keluarannya itu langsung langsung DC. Tanpa memerlukan dioda. Kalau yang di alternator dia masih memerlukan dioda. Misalnya dia 3 fase, berarti dia memerlukan dioda minimal 6. Minimal 6 dioda. Tapi kalau yang jenis generator seperti ini, itu dia tidak memerlukan dioda, dia langsung menjadi DC. Nah, alasannya di situ bukan karena faktor kapasitasnya, tapi karena faktor gaya geseknya tadi. Misalnya kan nggak efisien ya, apalagi mungkin ada tetangga kita atau mungkin saudara kita yang punya usaha dagang dan kendaraannya itu harus jalan tiap hari gitu ya. Misalnya hampir 20 jam atau 18 jam satu harinya harus jalan. Misalnya itu
truk-truk Lombok atau mobil-mobil sayuran itu kan durasi penggunaan mobilnya kan sangat intens ya. Nah, kalau dia menggunakan alternator jenisnya yang ini berjenis komutator ini, saya pastikan sekali jalan misalnya sini Jakarta sekali dua kali mungkin bahkan sampai seminggu sekali itu alternator pasti turun ganti karbon brashnya. Tapi kalau menggunakan alternator karena dia tidak menggunakan komutator ya di dalam alternator sendiri, maka bisa baru setahun dia baru diperlukan perbaikan penggantian di karbon brashnya. Tapi kalau yang jenisnya generator menggunakan komutator seperti ini, mungkin nggak nyampe seminggu kalau kendaraannya itu durasi penggunaannya sangat intens. Itu mengenai alasan ini ya AC ya, sebenarnya bukan karena kapasitasnya, tapi karena faktor gaya gesek antara komutator dengan karbon brush itu. Nah, tugas dan cara kerja regulator tegangan. Walaupun di sini dia menggunakan generator ya, sudah langsung DC. Itu kan putaran mesin kan macam-macam. Kadang misalnya kita di jalan rata, kita pengen nyantai, kita hanya butuh jalan pelan, mungkin jalan 50, 60, 50, 60, mungkin sampai 70, itu jalan pelan biasa gitu kan. Eco mode lah, mode efisien. Nah, itu regulator itu kalau tanpa, misalnya kita bicara sebelum dipasangi regulator ya, kita jalan, itu generator sudah bisa membangkitkan atau digunakan untuk mengisi aki. Tapi ketika sangat pelan, maka generator ini belum bisa mengisi aki. Belum bisa mengisi aki, agak belepotan. Nah, pada saat kecepatan tinggi mungkin kita diburu waktu atau mungkin kita selak ke susu gitu ya, kita mau ke WC, nyari WC susah. Nah, kita di jalan ternyata mohon maaf ngebut, siksak, kadang ada tikungan, tabrak saja gitu, jangan. Nah, di situ kita kan RPM mobilnya kan tinggi. Nah, ketika RPM tinggi, maka generator juga dipastikan akan menghasilkan energi listrik yang tinggi. Tegangan yang terlalu tinggi dari generator, kalau kita sambung langsung ke aki, maka akinya akan jebol. Karena tegangan pengisian lebih besar dari tegangan aki. Tegangan aki kan standarnya di 12,5 ya, 12,5 sampai 13 lah, 13,5 lah gitu. Misalnya kalau tanpa penggunaan regulator, generator itu bisa menghasilkan tegangan sampai 17-18 volt. Kalau itu dipaksakan terus-menerus, kalau mungkin hanya 1 menit atau maksimal 1,5 menit dengan tegangan sekian, tidak masalah itu aki. Tapi ketika itu sudah berjam-jam, bermenit-menit, maka dipastikan aki umurnya nggak akan panjang. Mungkin nggak nyampe 1 jam, aki itu meledak karena terlalu besar tegangan yang dikoneksikan ke dalam aki. Nah, maka di sini diperlukan komponen tambahan yang namanya tadi regulator. Jadi regulator ini dia akan mengatur sedemikian rupa, entah itu lewat pengurangan arus yang ke fill coilnya ya, fill coil di generatornya, sehingga kan hubungannya ini semakin besar tegangan yang masuk ke dalam fill coil, maka medan magnet yang timbul dari kutub ya, sepatu kutub tadi itu kemagnetannya dia akan mengecil. Kalau semakin besar yang kita masukkan tegangannya dan arusnya, maka kemagnetannya juga akan besar. Jika tidak seimbang dengan putaran mesin, atau misalnya lurus-lurus saja ya, misalnya 12 volt masuk kumparan medan, kemudian RPM-nya 2000 atau 2500, dia akan standar. Tapi ketika RPM-nya tinggi dengan tegangan yang sama, tegangan input di sepatu kutubnya sama, maka tegangan outputnya akan semakin tinggi sesuai dengan RPM.
RPM mesin. Nah, jika tegangan inputnya ke kumparan medan itu tidak dikurangi, maka dia akan naik terus. Nah, sehingga nanti yang akan dikurangi adalah ini tegangan yang masuk ke dalam sepatu tutup gitu. Pengaturannya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan regulator atau regulasi. Nah, regulator pada sistem pengisian sendiri merupakan alat pengontrol dan pelindung generator dan baterai. Sehingga tadi ya, mau RPM-nya turun, tapi kalau RPM-nya turun sekali lagi dia tidak bisa menaikkan tegangan ya. Tidak bisa menaikkan tegangan kecuali kalau memang ada regulator khusus, tapi sangat jarang. Saya belum pernah menemukan yang regulator seperti ini. Karena biasanya yang diatur itu tegangan inputnya diturunkan tegangannya gitu, tidak dinaikkan. Nah, karena regulator itu dipasang antara generator dan baterai, untuk motor-motor yang menggunakan alternator juga dibutuhkan regulator, fungsinya sama. Jadi regulator ini tidak hanya generator, tapi alternator pun juga sama. Dia difungsikan untuk mengatur agar tegangan outputnya itu di sekitar 13 volt sampai mungkin maksimumnya 14. Di atas itu bahaya untuk aki. Tugas regulator ini ada 3 macam, yaitu dari 3 bagian ya. Ada 3 tugas regulator ya, ada 3 macam. Regulator itu akan terdiri dari 3 bagian juga, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Ketiga bagian tersebut adalah pemutus arus cut out. Ya. Kalau orang bengkel sering menyebutnya ketot. Nah, ketot itu sebenarnya plesetan dari ini, cut out. Jadi keluarannya diputus. Kemudian pengatur tegangan, voltage regulator, dan pengatur arus, current regulator. Kita sekarang bicara terkait dengan pemutus arus atau cut out. Alat ini bekerja seperti saklar otomatis dengan menggunakan sistem elektromagnet, gitu ya. Ini yang sedang kita bicarakan adalah regulator yang jenisnya mekanik. Alat ini bekerja seperti saklar otomatis dengan mempergunakan sistem elektromagnetik. Pada waktu motor tidak hidup, titik kontak selalu dalam kondisi keadaan terbuka karena ditarik oleh sebuah pegas, seperti pada gambar. Nah, gambarnya sebentar. Seperti pada gambar, pada posisi ini berarti bahwa hubungan antara generator sedang terputus. Hal ini sangat diperlukan sekali jika sekiranya hubungan antara generator dan baterai masih tetap ada, maka arus akan selalu mengalir ke baterai ke massa yang ada pada generator. Dengan demikian, baterai akan selalu mengeluarkan arus discharging yang menyebabkan arus lemah. Nah, kalau kita berbicara pemutus arus ya, cut out ya. Jadi posisinya cut out itu seperti ini, off, pada saat off. Jadi pada saat off atau cut out, kan tidak mungkin misalnya kita mesin dalam kondisi mati tapi ada aliran arus yang masuk ke dalam sistem pengisian. Nah, kita bisa melihat di sini cut out. Jadi ini posisi mati. Jadi kalau kita perhatikan ini, di sini ada kontak poin, di sini ada kontak poin, ada kontak poin. Nah, kontak poin ini dia kondisi off ya, dia akan merapat ke atas. Ini juga dia akan tergerak ke atas, akan terputus. Dengan kondisi seperti ini, maka tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam sistem pengisian ini. Dia hanya dari plus sampai kunci kontak saja. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan cut out. Jadi ketika kunci kontak off, langsung terputus di sini. Tidak ada arus yang masuk ke dalam generator. Sehingga jika tidak ada arus masuk ke dalam generator, tidak ada kebocoran arus listrik. Sehingga misalnya suatu saat kalau kita ngecek pada kondisi off, itu tidak ada arus yang keluar dari baterai. Kecuali kalau misalnya mobilnya sudah dilengkapi dengan audio system, ya dia mungkin pasti ada yang keluar ya. Tapi kalau belum ada, idealnya kondisi mesin off itu tidak ada sama sekali arus listrik yang keluar dari baterai atau ampere meternya dalam kondisi 0.
Itu mengenai cut out. Kemudian yang berikutnya adalah pengatur tegangan. Tegangan listrik yang dihasilkan generator kan tergantung dari putaran mesin ya. Misalnya RPM-nya tinggi, maka tegangannya yang keluar dari generator ini juga akan naik. RPM-nya turun, tegangannya juga akan turun. Nah, ini sekali lagi kalau dimasukkan ke dalam aki tidak akan efektif. Kalau flat nggak masalah ya, misalnya di 13 volt sampai 13,5 volt. Tapi kan nggak mungkin RPM itu kita menjaga RPM misalnya 1500 terus atau 2000 terus atau 3000 terus. Nah, itu kan nggak bisa. Maka diperlukan yang namanya pengatur tegangan sehingga ketika mesin naik atau turun itu tegangan outputnya dari generator itu akan selalu sama. Nah, kemudian ada pengatur arus. Konstruksinya sama dengan regulator tegangan, cuma dia dilengkapi dengan gulungan yang akan melewati oleh arus pada waktu generator mengeluarkan arus penuh. Gambar 94. Kita coba lihat gambar 94. Sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Ini di sini. Jadi ini dia juga sebagai pengatur arus. Ketiga macam unit pengatur di atas yaitu pemutus arus atau cut out ya, pengatur tegangan dan pengatur arus listrik dipasang menjadi satu bagian yang disebut dengan regulator. Kalau kita bicara tentang regulator, regulator itu di pasaran ada dua. Satu, regulator mekanik seperti yang barusan kita bahas. Yang kedua adalah regulator elektronik. Ketika kita bicara regulator mekanik, maka di dalamnya pasti ada elektromagnetik, kemudian ada kontak point atau platina di sana. Tapi kalau elektronik dia berdasarkan menggunakan transistor, konsepnya menggunakan transistor dan nanti mungkin regulator yang agak canggih dia ditambahkan IC. Nah, secara singkat dapat disimpulkan bahwa masing-masing fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu pemutus arus melindungi baterai agar aman atau tidak mengeluarkan arus listrik ke masa pada waktu motor tidak hidup. Kemudian mengatur tegangan melindungi generator agar tidak terbakar karena tegangan yang terlalu tinggi. Maksimalnya ini 15,3 volt maksimalnya. Tapi kalau selalu di angka maksimal terus beresiko juga akhirnya. Kemudian pengatur arus melindungi baterai terhadap kuat arus yang melewati batas maksimal yaitu 23 ampere. Ini tergantung kapasitas alternatornya ya. Nah, ketika kita bicara nomor 2 ya, misalnya mengatur tegangan melindungi generator agar tidak terbakar. Sorry, yang saya maksud ini, pemutus arus melindungi baterai agar jangan mengeluarkan arus ke masa pada waktu motor tidak hidup. Kalau jenisnya mekanis harusnya sama sekali dia 0 ya. 0 yang keluar dari baterai. Tapi kalau yang jenisnya elektronik, misalnya seperti ini. Ini ya, ini contoh regulator alternator. Nah, yang ini, yang sebelah kanan ini. Kalau kita dapat regulator yang jenisnya seperti ini atau yang elektronik seperti ini idealnya 0 ya, idealnya yang bocor arus itu 0, tidak ada bocoran arus pada saat kontak off. Tapi dimungkinkan karena dia di dalamnya kan menggunakan transistor ya, itu kebocoran maksimumnya adalah 0,3 sampai 0,7 ampere. Kebocoran arusnya. Lebih dari itu ganti saja alternatornya atau regulatornya. Nah, saya kira untuk pelajaran kali ini kita sampai di sini dulu untuk sistem pengisian. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang generator. Kita tahu generator tadi konsepnya hampir sama plug dengan motor starter.
konstruksinya sama plug, cuman dia di sana tidak ada yang namanya off running clutch gitu ya, sama mungkin switch magnet itu enggak ada, tapi dari konstruksi motor starternya sendiri itu dia plug gitu ya, tidak ada gigi pinion memang, tapi konstruksinya plug seperti motor starter, atau mungkin kalau ada yang pernah buka gerinda tangan itu yang pakai eh, angker ya, itu sama plug juga seperti itu. Nah, saya kira pelajaran kali ini cukup sekian. Jika ada kekurangan atau ada yang salah, silahkan nanti dikomentari, atau mungkin ada revisi, silahkan saja di kolom komentar. Untuk kali ini cukup dulu. Yang sudah bergabung nanti silahkan untuk tulis komentar di bawah, yang hadir siapa saja ya di Google Classroom.